Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dengan Bu Maria. Hari ini saudara kita merayakan Hari Pentakosta. Walaupun saya bikin video YouTube-nya agak terlambat, tidak apa-apa ya saudara, karena saya juga sibuk untuk mengurus suami yang sedang sakit dan juga cucu-cucu, dan juga minta inspirasi Roh Kudus apalagi yang akan Tuhan sampaikan melalui YouTube As Agape. Saya percaya kemarin juga ada beberapa subscriber yang masuk ya untuk minta dukungan doa, konseling apa, saya belum sempat balas. Tapi saya percaya melalui video ini saudara yang minta diurapi lagi oleh Tuhan, yang minta lagi kekuatan yang baru dari Roh Kudus, kita minta urapan baru sama-sama ya saudara. Mari kita naikkan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sembah Dia. Biar kasih dan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Roh Kudus basahi kami, urapi kami lagi dengan minyak yang baru. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau, kami rindu akan Engkau. Sebab tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa, sebab di luar Engkau kami akan sia-sia. Mari Tuhan, Kau yang sudah menyelamatkan kami, Kau sudah memenuhi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami yang sudah dipenuhi Roh Kudus minta pengurapan baru hari ini hingga hari raya Pentakosta. Ya Tuhan, penuhi lagi. Yes. Kami ambil, kami terima urapan baru. Di dalam nama Yesus kami ambil urapan-Mu yang baru, Roh Kudus, yang menguatkan kami, menghibur kami, dan selalu mengingatkan kami atas segala kebaikan-Kebaikan-Mu. Kami mau hitung semua berkat-berkat-Mu. Kami tidak mau melupakan pengorbanan-Mu. Ya Rabapa ya Sandara Bakanata Korobosiki. Bagi yang belum dibaptis Roh Kudus saat ini, terima di dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus.
saudara fokus pada Tuhan. Tuhan Yesus akan mendatangi pribadi lepas pribadi saat ini. Dimanapun saudara berdoa, dimanapun saudara menyembah, dimanapun saudara meminta untuk dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mendatangi, memenuhi, melimpahi. Tuhan Yesus yang datang untuk menumpang tangan di kepala saudara. Dan terimalah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus. Irabatakana mata korobos sekededededede, hikarapapapata korobos sekededededede, sikarapapata korobos sekid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 
lagi. Penuhi lagi yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Boleh terus memakai bahasa-bahasa baru. Ketika kami berdoa, kami menyembah, kami percaya Tuhan yang mengerti setiap doa-doa kami. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, mungkin secara bahasa manusia terbatas, berikan bahasa baru yaitu Roh Kudus, bahasa roh yang baru. Irababa ya sekenata korobo, ikarabo korobo sikididididididi, yang melampaui segala keadaan kami, melampaui segala masalah kami, melampaui segala pikiran kami. Kuasai kami sepenuh-penuhnya. Cengkeram kami Roh Kudus, cengkeram roh jiwa tubuh kami, cengkeram dengan kuat dan gagah perkasa-Mu, hingga kami boleh seturut dengan rencana-Mu, kehendak-Mu jadilah. Bukan lagi kemauan kami, agenda kami, bukan lagi kepintaran kami, hikmat kami, tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja seluas-luasnya. Biarlah Tuhan kami bebaskan Roh-Mu bekerja dalam kehidupan keluarga, pribadi, pekerjaan, pelayanan, apapun juga Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again in the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Urapilah kami dengan minyak baru, yes Lord. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Benar-benar Bapa, pengurapan-Mu turun. Biarlah Baya sikididididi, urapi kami, urapi lagi kami, buka hati, buka pikiran, fokus pada-Mu Tuhan. Terus Bapa, terus kami ambil urapan baru, kami terima dengan iman.
Ada aliran-aliran kehidupan mulai masuk. Ada getaran-getaran hangat mulai masuk. Terus kami boleh rasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu. Kami sendekkan telinga kami padamu. Kami sendekkan lagi Tuhan telinga roh kami padamu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Kau Allah yang masih berbicara sampai hari ini. Roh Kudus, Roh-Mu Tuhan Yesus telah Kau berikan, bertata di setiap hati kami. Kami persilahkan Roh-Mu berbicara pribadi lepas pribadi. Kami duduk diam menanti-nantikan Roh-Mu berbicara. Biarlah bayase, biar Bapa ya sikarata karabaya biar kedalaman memanggil kedalaman dari roh ke roh. Roh-Mu dan roh kami bersaut-sautan. Terus kerjakan sesuatu yang baru. Pemulihan, pembalikan keadaan, terjadi perombakan besar-besaran, pemurnian, kekudusan, pertobatan, perkenanan-Mu. Turun atas kami Tuhan, Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang memberi kekuatan, Roh yang menuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu. Kau diberikan pada kami ya Roh Kudus. Terus Tuhan kerjakan di setiap pribadi lepas pribadi saat ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Mungkin hatinya sudah kering, mungkin hatinya yang sudah kosong, Tuhan isi dengan urapan baru saat ini. Mengalir, 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 berhembus. Roh Kudus, penuhi lagi, penuhi lagi. Bencana-bencana-Mu penuhi lagi wadah-wadah ini Bapa. Jiwa-jiwa menantikan Engkau. Engkau untuk urapi lagi. Kami mengosongkan diri kami lagi Tuhan, supaya Kau isi Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang, kami minta, kami minum. Kami yang haus, biar air terjun-Mu mengalir dari tahta surga, membasahi sampai ke bumi, sampai ke setiap hati dan jiwa.
Tuhan bilang ada gelombang baru di akhir zaman ini. Ada gelombang lawatan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman ini. Persiapkan wadahmu. Persiapkan, ingini, rindukan. Kau akan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman. Terus tangkap sesuatu dari Tuhan. Kami bukakan mata roh kami, telinga roh kami, Tuhan. Tuntunanmu kami butuhkan, Tuhan. Ya Rabala bala 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 bala, ya Rababa baba baba baba, ya Rababa baba baba, ya Rada 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 Rada, Shikara Rada 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 Rada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah penuhi lagi Bapa. Kau sudah penuhi lagi dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, sukacita-Mu melimpah-limpah. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang nyata. Untuk menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kami percaya waktu ini waktu yang singkat. Kami boleh terus Tuhan mengikuti Yesus, melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadamu, dan kami juga terus melekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh rasakan Tuhan aliran-aliran kehidupan kembali memenuhi, melimpahi. Kami sudah terima dengan iman Tuhan, dan percaya kami tidak dibiarkan yatim piatu. Karena Kau berikan Roh penghibur, Roh penolong, Roh Kudus-Mu pada kami Tuhan. Ingatkan kami selalu berbincang-bincang dengan Roh-Mu. Ingatkan kami untuk selalu berdoa kepadamu. Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya yang esa dalam satu pribadi yang tinggal di dalam kami. Begitu dahsyatnya Tuhan, kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Sungguh Tuhan, kami terkagum-kagum dan hormat kepada Allah. Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam kami, sehingga firman-Mu benar, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Jika firman-Mu di dalam kami, Roh Kudus-Mu di dalam kami akan bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami sekarang akan diam menjadi seorang murid yang mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur, berterima kasih untuk kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di hari Pentakosta ini. Saudara, banyak orang yang kembali diingatkan, dipenuhi lagi betapa pentingnya, betapa bergunanya saudara ya, kalau kita dipenuhi lagi, kita diurapi, yang baru terima Roh Kudus. Saya mengucapkan selamat. Kemarin ada teman saya WA, si A nih sudah dibaptis Roh Kudus di hari ke-9. Oh puji Tuhan, saya bilang saya senang, saya bahagia ya, bahwa teman saya di hari ke-9 dipenuhi Roh Kudus. Memang sih kalau saya renungkan ya, orang yang sedang mengalami masalah biasanya cepat ya dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Saya juga dulu begitu. Jadi kayak jiwa ini terobek ya, dengan masalah tuh datang kepada Tuhan, minta pertolongan, minta anugerah tuh kayaknya lebih ada gregetnya ya, kayak sungguh-sungguh lah gitu ya. Dan dia juga sedang ada masalah dengan teman-teman ya, dan juga dengan keluarga ya. Saya percaya disitulah dia terima Roh Kudus,
dan Tuhan tahu kebutuhan dia supaya dia dikuatkan lagi imannya, percayanya, karena dia juga tadinya bukan orang Kristen awalnya ya, penyembah berhala, tapi dia menerima Yesus, dibaptis air, dan sekarang dibaptis Roh Kudus. Puji Tuhan, saya bersyukur ya di hati. Terima kasih Tuhan, temanku ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi saudara yang belum terima Roh Kudus, minta terus, rindukan, ingini. Saya kemarin dengan khotbah Philip Mantopa, sampai 6 tahun dia minta baptisan Roh Kudus ya. Waduh, saya bilang 6 tahun bukan waktu singkat. Saya aja minta 6 bulan. Saya ingat setiap hari doa saya minta ya, baru terima Roh Kudus ya. Jadi saudara ingini terus dan cari tahu tentang Roh Kudus dan baca firman setia ya. Kemarin juga saya terakhir video terkemarin ada banyak sekali roh-roh penyesat di akhir zaman. Makanya perlu Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu yang menuntun kita pada jalan kebenaran. Mungkin kita nggak kenal misalnya dengan satu orang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan dan di luar hebat, bisa melakukan mujizat, penglihatan, pendengaran ya, dahsyat ya. Maria ini penglihatannya hebat. Maria dipeka sama suara Tuhan. Ini dia bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan. Waduh, ya saudara, kayak promosi ya. Saya bilang jangan terpukau pada orangnya, pada karunia-nya ya. Tidak salah sih dia punya karunia ya, tapi kalau kembalikan kemuliaan kepada Tuhan ya. Jangan kita mengagumi orangnya, padahal yang dia miliki kuasa itu dari Tuhan. Jadi kita harusnya memuliakan Tuhan, bukan memuji berlebihan ya. Jadi saya juga kalau dipuji orang berlebihan, saya juga kayak gak enak hati. Biarlah segala pujian hormat saya kembalikan kepada Tuhan ya. Jadi kita tetap rendah hati, karena pekerjaan Roh Kudus melalui 9 karunia roh itu dahsyat. Ada karunia mujizat, karunia iman, membedakan roh, bernubuat, penglihatan, yang masa lalu, masa sekarang, masa akan datang ya. Ada banyak sekali karunia Roh Kudus, itu ada 9 ya. Dan salah satunya yang kemarin saya bahas, membedakan roh. Nah, berapa kemarin ya adik saya kirimin nih channel namanya Gunung Batuku, di menit keberapa itu ada kesaksian orang yang datang untuk menantikan rapture. Dia bersaksi itu darahnya Ibu Dian itu ditetesin ya, mungkin jadi perjamuan kudus. Waduh, ini hati-hati ya, bisa ajaran sesat saudara ya. Walaupun di atas kulitnya itu baik, katanya mengajarkan karakter, mengajarkan kebaikan, tapi hati-hati ya, karena secara spirit, secara roh, kalau darah pemimpin itu ditusuk sampai ditetesin ke perjamuan kudus dan suruh minum pengikutnya untuk perjamuan kudus, itu seperti ada sihir ya, jadi mengikat ya, tunduk sama pemimpin ini. Apapun yang dikatakan tunduk ya, walaupun salah, walaupun sesat. Makanya hati-hati kita di akhir zaman ini, jangan sampai terikuti ya, terbawa ajaran-ajaran sesat. Jadi kalau kita mengikuti orangnya, kita tahu nih, kok dia berkarunia tapi kok pemarah. Nah itu kita harus tanda tanya ya, karunianya dari siapa? Kok tabiatnya jahat, marah, sombong, kata-katanya seringkali mengutuk-ngutuk ya. Kamu kalau nggak ikut saya, kamu sakit ya. Nah itu saudara, kamu kalau nggak nurut sama saya, kamu celaka nanti ya. Tuh, itu udah kutuk yang keluar. Kalau dekat sama orang yang penyesat itu, kita bisa tahu karena kita bergaul. Tapi kalau tidak pernah tahu ya, di mimbar banyak orang, hebat nih, kita nggak tahu, kita nggak bisa dekat dengan dia. Nah itu perlunya karunia Roh Kudus untuk membedakan roh orang ini gimana. Saya sering kali ya ada kenabian ya, atau hamba Tuhan yang berkarunia, kita dari roh ke roh bisa tahu ini sesat, ini dari ajarannya nggak benar. Jadi dari hikmat Roh Kudus, dari hati ini membedakan roh ya, ini nggak benar orangnya, suka mengikat ya, seperti roh Isabel, maunya orang tunduk sama dia, orang percaya sama dia, atau motivasinya uang atau kekuasaan. Nah,
itu ya, terus kesombongan ya, hati-hati bisa buka celah. Jadi mereka mencari pengikut-pengikut untuk disesatkan. Jadi saudara, ayo kita kenali dekat sama Roh Kudus sehingga kita mengerti ya mana membedakan mana ajaran yang benar, ajaran sesat. Kita harus selalu terhubung dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Sekalipun pendeta besar, sekalipun jemaatnya ribuan ya, tapi hati-hati ya saudara, jangan sampai mengagumi pendeta ini membuat hamba Tuhan ini segala-galanya, kemana hamba Tuhan ini melayani dikejar kemana-kemana ya saudara ya. Ada yang seperti itu ya saudara, atau mencari-cari mujizat-mujizat, itu juga bisa sesat ya. Jadi hati-hati kita pada akhir zaman ini jangan sampai tersesat ya. Kemarin waktu bulan lalu di jaringan doa nasional di Bukit Doa Depok, ada satu orang kesaksian ya. Dia dulu mantan artis warkop ya. Dia kesaksian bahwa setelah mengikuti jaringan doa nasional itu ada sesama peserta ngajak dia ke Jawa, ke Semarang. Dia ikut karena dibayarin juga semuanya, keretanya, transportasinya, nginapnya, apanya. Ternyata di satu ruangan itu benar saudara ya, tertutup sekali ruangannya, tapi puji-pujiannya apa-apanya sama katanya. Tetapi pada saat dia tiup shofar, kan pemimpinnya datang pakai baju putih, tiup shofar, shofarnya dia macet, nggak bisa tiup saudara. Dan seperti kesirep, kata dia bilang seperti kesihir, udah semuanya masuk, pintu ditutup, nggak bisa keluar ya. Dan dia melihat jadi darah pemimpinnya ini ditusuk-tusuk pakai jarum, tetesannya masuk ke anggur ya, anggur perjamuan ya. Jadi semuanya perjamuan kudus. Nah itu ngeri banget ya saudara. Terus dia sadar, dia minta ampun sama Tuhan, terus dia bertobat ya. Yang penting udah sadar, bertobat lah. Jangan ikuti aliran itu lagi, kebaskan ya, roh penyesat diusir, pelepasan lah gitu ya. Jadi kita harus sekarang akhir zaman ini sungguh-sungguh berjaga-jaga dan berdoa erat dengan Roh Kudus ya, menempel kembali, diingatkan kembali. Biarlah kita punya hati yang lembut, jangan yang keras hati ya, yang mudah dididik oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya dapat firman pada hari ini, yaitu dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2. Saya bacakan ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi ini zaman, kita sudah di penghujung akhir zaman. Mau gak mau, percaya gak percaya, kita sedang memasuki ya. Dan kemarin dicanangkan lagi untuk vaksin ya, TBC. Saya tanya teman-teman, banyak yang menolak. Terus juga dulu dia vaksin juga tubuhnya kayaknya tetap lemah, nggak kayak fit gitu ya. Saya jujur ya, dari awal COVID ya 2020 saya tidak terima vaksin sama sekali, karena saya tanya Tuhan bilang tidak baik buat kesehatan ya. Jadi itu virus yang dimasukkan, namanya vaksin, itu virus yang dimasukkan ke tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya kuat, kalau tidak saudara ya. Jadi ya sudah, hati-hati ya, memang ini akan terjadi agenda antikris ya, akan menguasai dunia ya. Mau nggak mau nanti yang tidak mau ya menerima akan sulit ya. Nanti kembali nggak bisa ke mall, nggak bisa transportasi, nggak bisa bikin KTP, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa bikin paspor, nanti akan dipersulit lagi. Saya merasakan seperti itu ke depannya. Tapi kita jangan takut ya, pokoknya kita melekat sama Tuhan. Dan saya pernah, beberapa teman juga bilang 2025 dari Juli ke atas ya, ini akan terjadi lagi penyakit sampar yang lebih ganas ya. Jadi kita harus berwaspada, dekat Tuhan,
Jangan takut, mati hidup dalam tangan Tuhan. Yang penting kita hidup dalam pertobatan. Jadi satu hari Tuhan panggil, kita udah siap ya. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan ini begitu indah ya saudara. Jadi kisah para rasul ini diulang dari kitab Yoel. Kalau kita baca kitab Yoel pasal 2 mengenai hari Tuhan. Yoel 2 ayat 28, perikopnya hari Tuhan. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua anak-anak. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi sama, yang kisah para rasul 2 sama Joel 2 ini sama ya perkataannya mengenai hari Tuhan, bahwa pada akhir zaman, pada pendekatan hari Tuhan akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Pada zaman saya kecil dulu nggak ada, rasanya bahasa roh. Saya udah keliling juga di gereja-gereja dulu. Mama saya ajak ke gereja Baptis, ke gereja Pentakosta, ke gereja waktu itu GBT ya, GPDI, Gereja Sidang Kristus, ya Protestan, Betel, Pentakosta. Nggak seperti sekarang. Bahasa roh itu banyak sekali di gereja-gereja itu terjadi pencurahan. Mereka berbahasa roh. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, adik saya juga dapat baptisan Roh Kudus pada waktu KKR Rehat Bonke. Ya, ada juga teman saya dapat di rumahnya. Kalau saya di gereja waktu doa malam. Dimanapun kita bisa kepenuhan lagi. Dimanapun juga kita bisa. Kalau hati kita tertuju Tuhan, kita mendapat urapan baru. Anak mantu saya lagi di mobil worship berdua. Mereka menangis berdua. Dilawat Tuhan lagi, dipenuhi lagi saudara. Ya, ayo. Kita undang hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat doa. Maka Roh Kudus itu memenuhi lagi. Roh Kudus itu menjamah. Roh Kudus itu melimpah ya. Jadi saudara, kita tidak bisa batasi Tuhan. Yang penting hati kita melekat pada Tuhan dimanapun. Karena saya bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Saya bisa menangis ya. Bukan nangis masalah. Maksudnya Tuhan itu baik, Tuhan itu begini. Kita merasakan di hati pikiran kita, nggak ngomong nih, baru di hati dan pikiran nih. Tuhan jamah, Tuhan lawat ya. Roh Kudus itu ada di hati kita ya. Seringkali dia tahu, mengerti apa yang jadi kebutuhan kita ya. Maka disebut itu dia penolong, penghibur. Pada saat kita sedih, pada saat kita mengalami masalah, dibangkitkan lagi, semangat lagi ya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan ya. Seperti pujian itu, kita lagi ditolong lagi, dikuatkan lagi karena ada pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara ya, ada kesaksian ya. Ada nih seorang, dia baru ngomong, aduh enak nih, pengen makan udang crispy. Nggak lama dikirim udang crispy katanya. Ya belum timbul di hati, baru ngomong sama Tuhan, tahu-tahu udah ada yang ngirim, udah ada yang kasih. Kalau saya sih jarang sekali ya mau makanan apa enggak. Ya, tapi ada nih saudara saya nih, kalau dalam hati cuma ngomong, aduh pengen makan ini ya, dan makan itu ya, itu Tuhan kirim. Saudara ya, ajaib ya. Jadi Tuhan itu tahu ya keinginan hati kita, kerinduan hati kita yang terkecil sekalipun ya. Nah puji Tuhan saudara, dalam pencurahan Roh Kudus ini dikatakan ke semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat itu apa sih? Berkata-kata untuk masa depan, untuk hal yang ajaib akan terjadi ya. Itu ada roh nubuat keluar dari mulut kita. Kita nggak bisa tahan. Tapi roh Kudus yang mengerjakan. Sehingga apa yang diucapkan itu terjadi ya. Baik kesembuhan, baik ada masalah, persoalan, apapun. Ayo tanya Tuhan. Saya besok mau ke Bukit Doa Depok bersama suami dan ada teman 3. Saya bilang sama suami saya juga repot ya. Kadang ngurus suami, ngurus cucu ya. Dan juga minta inspirasi Roh Kudus nih, apalagi nih untuk ditayangkan ya, Tuhan mau ngomong apa, kita juga harus tahu nih Tuhan mau ngomong apa lewat video YouTube Pas Agape ya.
Nah, saya bilang sama suami saya kan kena glukoma, penglihatannya tambah kecil, tambah sedikit. Kita udah berusaha berobat, kita juga udah berusaha untuk mengobati ya, kesana kesini juga, berdoa juga, puasa juga, udah. Terus saya bilang sama suami saya, ayo kita doa, yuk kita masuk hadirat Tuhan, kita tanya Tuhan. Ya kita jangan bilang dulu minta kesembuhan, kita tanya Tuhan. Tuhan, ini bagaimana dengan sakitnya ini ya? Iya mau suami saya udah mulai tertarik ya. Karena Tuhan kita Tuhan yang apa ya, kalau menurut saya ajaib ya. Tuhan itu senang kalau kita minta petunjuk Dia ya. Kalau mengalami masalah, orang kan carinya ke dukun, ke orang pintar, itu ke kuasa kegelapan ya. Tapi Tuhan itu benci ya dengan orang-orang yang mencari petunjuk kepada arwah, kepada orang-orang dukun-dukun ya, orang pintar ya. Nah, kenapa kita nggak cari Tuhan, tanya Tuhan ya. Nah ini suami saya udah mulai tertarik, dia mau tanya Tuhan lebih dalam lagi. Maka biasanya kita kumpul doa, kita pujian penyembahan masuk hadirat Tuhan dengan kuat, dengan fokus. Kita undang hadirat Tuhan penuh. Nah kita bahasa roh. Nah bahasa roh itu dimensi roh kita masuk ya. Dengan kesungguhan hati bersama korporat. Nah disitulah dibukakan ya karunia penglihatan, nubuatan. Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan, Tuhan berikan jawaban. Ya, ada waktunya cepat, ada waktunya nanti ya, atau jawabannya A atau jawabannya B, Tuhan kasih tahu. Seperti saya juga bilang sama suami saya, dulu juga kita doa nih untuk koko saya punya masalah, istrinya pergi. Nanti kita pikir nggak akan balik, tapi ada dua ya teman sama saudara saya bilang, saya lihat Tuhan kasih lihat balik bersama anaknya balik katanya. Udah 6 tahun kita pikir udah putus harapan deh. Mungkin udah nikah lagi di luar kota. Benar saudara. Balik saudara saat ini balik benar saudara. Itu udah 6 tahun loh penglihatannya. Udah 6 tahun. Kita pikir udah happy-happy. Udah menikah lagi. Ternyata balik loh saudara. Bener-bener. Tuhan tuh kasih tahu ya. Makanya kita ini jangan apa ya. Jangan cari petunjuk di luar Tuhan. Ayo apapun masalah kita tanya Tuhan, cari Tuhan. Ya, sungguh-sungguh Tuhan, apakah masih ada rencana Tuhan dalam hidupku? Apa putus asa, saudara dengan sakit saudara mintanya pulang, mintanya mati aja ya. Jangan ngomong gitu. Harusnya Tuhan masih adakah rencanamu dalam hidupku? Ya, kalau masih diberi hidup ya udah beres-beresin hati ya. Beres-beres, bersih-bersihkan hati, hidup benar, hidup kudus, mendekatkan diri lebih lagi ke Tuhan. Nanti suatu saat Tuhan panggil kita sudah siap ya. Jadi kita ayo ikut Tuhan tuh aku bilang sih ikut Tuhan tuh paling enak ya, paling enjoy. Dekat Tuhan itu sukacita, nggak ada persoalan yang berat ya di luar Tuhan. Baru berat ya, kalau di dalam Tuhan seberat apapun pasti ada solusi, ada jalan Tuhan, tetap aja ada sukacita, tetap aja masih diberi karunia menikmati ya. Jadi puji Tuhan saudara, hari ini Tuhan bicara pada hari ini, pada akhir zaman ini pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi. Saudara alami, saudara terima, saudara rindukan, saudara doa, saudara minta. Jangan putus asa, setialah. Ya, minta lebih dalam lagi dengan firman, doa, pujian, dengan komitmen, disiplin, kesetiaan. Pasti Tuhan lihat kesungguhan hatimu dan hati saya. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari pencurahan Roh Kudus ini, kami diurapi lagi, kami dijamah lagi, kami diingatkan lagi, selalu mau berkomunikasi dengan Roh Kudus, minta urapan baru, yang sudah dibaptis Roh Kudus, terus pergunakan menjadi bahasa doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah jamah kami semua pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Karena Roh-Mu menyala